Mohon penjelasan tentang kata neraka. Kata itu sebenarnya artinya apa, Pak? Soalnya sepanjang saya membaca Alkitab, saya tidak menemukan satu kata neraka pun di dalam Perjanjian Lama. Ya, memang kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, cari kata neraka memang tidak ada. Neraka ada, kata neraka ada di Perjanjian Baru, tapi tidak ada dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi di dalam Perjanjian Lama ada satu kata Ibrani yang bisa berarti, walaupun dia mempunyai makna banyak, kata itu adalah kata Sheol. Dan Sheol itu bisa mempunyai arti yang banyak, lebih dari satu. Kadang-kadang Sheol itu bisa berarti keadaan kematian, mati sebagai sebuah keadaan. Kadang-kadang bisa berarti kuburan. Kadang-kadang bisa berarti neraka. Arti mana yang harus dipilih itu tergantung konteks dari ayat itu. Ya, sehingga kita bisa pilih. Jadi memang tidak ada kata khusus tentang neraka dalam Perjanjian Lama, tidak ada. Hanya ada Sheol, tapi Sheol itu punya kejamaan makna. Nah, di dalam Perjanjian Baru kata yang dipakai itu adalah Hades. Itu sudah Hades itu juga sama dengan Sheol. Karena Hades itu bisa berarti keadaan kematian, bisa berarti kuburan, bisa berarti neraka. Tergantung konteksnya juga. Tapi di dalam Perjanjian Baru ada kata khusus untuk neraka. Itu namanya Gehenna. Ya. Kata khusus itu adalah Gehenna, dan kata ini muncul beberapa kali, 3 kali ya. Dalam Markus 9 ayat 43-48 dan beberapa ayat yang lain muncul kata Gehenna. Kalau dipelajari kata Gehenna ini muncul dari mana? Gehenna ini sebenarnya muncul dari atau mempunyai akar pada satu kata bahasa Ibrani yang namanya Gehinom. Dari Gehinom turun Gehenna. Nah, sekarang kita membaca dalam Yosua pasal 15 ayat 8, dibilang begini. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom. Ada satu lembah yang namanya Ben Hinom. Lalu dalam Yosua 18 ayat 6, selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinom. Berarti Ben Hinom itu sebuah tempat, sebuah lembah. Nah, Ben Hinom ini sebenarnya kata yang lebih panjangnya adalah Ge Ben Hinom, yang artinya adalah lembah anak-anak Hinom. Lembah anak-anak Hinom, nah itu sebuah tempat di sebelah selatan Yerusalem, dan tempat ini pada masa Perjanjian Lama oleh Ahaz itu dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban kepada dewa berhala yang namanya dewa Molok, dan saudara bisa membaca itu dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 3, juga 2 Tawarikh pasal 28 ayat 3, pasal 33 ayat 6. Nah, pada zaman yang kemudian, zaman Raja Yosia, itu dia menyatakan bahwa tempat itu sebagai tempat najis. Jadi ini lembah Ben Hinom ini di mana orang mempersembahkan anak-anak pada Molok. Maka zaman Yosia menganggap itu tempat najis, juga Yeremia bahkan memberikan kutukan kepada tempat itu. Lembah Ben Hinom itu. Ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Dia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Lalu dalam Yeremia 7 ayat 32, sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Dan Yeremia 19 ayat 6 dibilang, tempat itu tidak akan lagi disebut Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Nah, berarti dari lembah Ben Hinom yang adalah tempat pembunuhan, tempat terkutuk, tempat korban-korban berjatuhan di situ, dari kata Gehinom itu, ya, lalu ditarik menjadi Gehenna. Nah, untuk jelasnya, bagaimana dia sampai seperti itu, saya mau baca komentar dari William Barclay. Barclay bilang begini.
pada waktu lembah itu telah dinyatakan sebagai najis dan telah diperlakukan sebagai najis, maka tempat itu dikhususkan sebagai tempat di mana sampah dari kota Yerusalem dibakar, yaitu tempat sampah. Sebagai akibatnya adalah bahwa tempat itu menjadi tempat yang kotor dan berbau busuk, di mana ulat yang menjijikan berkembang biak pada sampah itu, dan berasap dan membara menyala pada setiap saat, seperti tempat pembakaran sampah yang luas. Karena semua ini, Gehenna menjadi suatu jenis dari tipe atau simbol tentang neraka. Tempat di mana jiwa-jiwa orang jahat akan disiksa dan dihancurkan. Itu digunakan seperti di dalam Talmud. Orang berdosa yang berhenti dari kata-kata hukum Taurat pada akhirnya akan mewarisi Gehenna. Demikianlah maka Gehenna menjadi tempat penghukuman, dan dalam pikiran setiap orang Israel, kata itu menimbulkan gambaran yang paling menyeramkan dan paling mengerikan. Jadi ini tempat di Israel, Gehinom itu yang tempat dijadikan tempat sampah yang bau busuk, tempat semua yang jelek ada di sana, lembah kematian, lembah pembunuhan ada di sana. Dari situlah ditarik kata Gehenna turun, dan Gehenna dipakai sebagai gambaran tentang neraka. Ya, jadi itu asal katanya seperti itu. Ya.